Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ila Lestari, NPM 2022-1450-1836, kelas R6L, dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen keuangan dan permodalan dalam koperasi. Mari kita mulai. Manajemen keuangan sebagai bagian dari manajemen koperasi. Dalam koperasi terdapat 3 unsur organisasi penting, yaitu yang pertama, rapat anggota, yang kedua pengurus, yang ketiga badan pengawas. Rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi, lalu pengurus bertugas menjalankan koperasi sesuai keputusan rapat anggota, sedangkan badan pengawas mengawasi kinerja pengurus. Nah, manajemen keuangan ini adalah bagian penting dari manajemen koperasi. Pengurus bertanggung jawab untuk mengelola koperasi dan usahanya menyusun rencana kerja dan anggaran, membuat laporan keuangan, dan mencatat keuangan serta inventaris dengan tertib. Pengelolaan keuangan koperasi haruslah profesional karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Pengertian dan fungsi manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi adalah mencari dana dengan cara yang menguntungkan dan menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin. Nah, ada 4 prinsip yang digunakan dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama, rasionalitas. Rasionalitas itu semua keputusan harus diambil dengan logis. Yang kedua, efisiensi. Penggunaan sumber daya harus hemat, karena efisiensi itu bergantung dengan sumber daya yang hemat. Yang ketiga itu efektivitas. Target yang sudah ditentukan harus tercapai. Yang keempat, produktivitas, yaitu output harus optimal dari input yang ada dalam koperasi. Modal itu penting, walaupun koperasi adalah perkumpulan orang, bukan modal, tetapi tanpa modal koperasi tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya, permodalan dan modal dalam koperasi. Koperasi pastilah membutuhkan modal layaknya badan usaha lainnya. Modal adalah sumber daya yang sangat penting untuk membeli tanah, mesin, bahan baku, membayar tenaga kerja, dan mendukung seluruh aktivitas koperasi. Modal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri didapat dari anggota seperti simpanan pokok wajib, dana cadangan, sedangkan modal pinjaman diperoleh dari anggota bank atau pihak luar tanpa modal yang cukup. Koperasi akan kesulitan menjalankan usahanya. Selanjutnya, sumber permodalan dalam koperasi dibagi menjadi 2 sumber, yaitu permodalan dari luar koperasi, misalnya pinjaman bank bantuan pemerintah atau pinjaman dari anggota sendiri. Sedangkan permodalan dari dalam koperasi didapat dari SHU yang ditahan untuk cadangan dan dana penyusutan aktif, terutama semakin besar laba atau SHU koperasi semakin kuat juga kemampuan koperasi untuk membentuk modal sendiri. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis model koperasi. Dilihat dari neraca, modal dibagi menjadi 2, yaitu modal aktif adalah aset yang dimiliki seperti kas, piutang, persediaan, tanah, dan bangunan. Kalau modal pasif atau sumber pembiayaan seperti modal sendiri, ekuitas, atau modal. Modal aktif dibagi lagi. Nah, modal aktif itu tuh dibagi lagi menjadi aktiva lancar dalam 1 tahun, misal kas dan persediaan, dan yang kedua aktiva tetap yang umurnya panjang, misal mesin atau gedung, sedangkan modal pasif bisa jangka pendek segera dibayar atau jangka panjang waktu lebih dari 1 tahun. Pemupukan modal dalam koperasi. Untuk tumbuh dan berkembang koperasi harus memprioritaskan pemupukan modal sendiri, seperti meningkatkan simpanan pokok dan wajib menahan sebagian SHU sebagai cadangan mencari hibah atau bantuan,
Kenapa? Karena modal pinjaman ada resik bunga, sedangkan modal sendiri tidak partisipasi aktif anggota, sangat penting. Misalnya rajin menyetor simpanan wajib atau menambah simpanan sukarela pengurus. Juga harus mengelola modal dengan bijaksana, misalnya menaruh kelebihan dana ke investasi yang menguntungkan. Selanjutnya, laba koperasi versus badan usaha lainnya. Berbeda dengan perusahaan biasa, koperasi itu tidak mengejar laba maksimal. Tujuan koperasi itu adalah mensejahterakan anggotanya, bukan semata-mata mencari keuntungan besar. Makanya, meskipun laba koperasi kecil, selama manfaatnya dirasakan anggota-anggotanya, itu sudah dianggap berhasil. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU. SHU koperasi itu dibagi berdasarkan keputusan rapat sesuai prinsipnya, yaitu diprioritaskan dana cadangan dahulu, baru dibagi kepada anggota berdasarkan jasa modal dan jasa usaha. Dan nantinya itu sebagian juga dialokasikan untuk dana pendidikan, dana sosial, dan lain-lainnya. Contohnya, 20% itu untuk cadangan, 50% untuk anggota, sisanya untuk pendidikan dana sosial dan pendidikan. Nah, setiap koperasi itu memiliki perbedaan aturan di dalamnya, tergantung kesepakatan anggota. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang manajemen keuangan dan permodalan koperasi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak.